Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menerangkan materi tentang hereditas pada manusia. Di sini saya khususnya akan menerangkan tentang penyakit genetika yang terpaut pada autosom. Autosom itu adalah sel tubuh, baik itu yang sifatnya resesif atau dominan, dan juga tentang penyakit genetika yang terpaut pada gonosom. Gonosom itu adalah sel kelamin, baik itu yang terpaut pada kromosom X maupun pada kromosom Y. Penyakit genetika yang terpaut pada autosom saya sudah rangkumkan ke dalam tabel ini, dan ini tentang penyakit yang biasanya keluar di soal-soal. Jadi ini harus Anda titeni. Yang pertama, penyakit genetika yang terpaut sel tubuh yang bersifat dominan. Yang bersifat dominan. Yang bersifat dominan. Contohnya apa? Satu polidaktili. Ini satu polidaktili. Polidaktili itu apa? Polidaktili itu adalah orang yang mempunyai amit-amit jumlah jari kaki atau tangan itu lebih dari 5. Saya yakin di antara kalian sudah pernah melihatnya. Dan ini ya seperti itu. Jari tangan bisa tambahnya itu biasanya di dekat ibu jari, biasanya seperti itu, tapi nanti beda-beda. Nah, ini yang terpenting kaitannya dengan persilangan gen. Anda polidaktili itu Anda betul-betul harus memahami tentang genotipnya. Genotip polidaktili, ya kan? Karena dia itu sifatnya dominan, berarti penderita polidaktili itu adalah disimbolkan dengan P besar nih, dengan P besar itu berarti penderita polidaktili. Karena sifatnya dominan, ketika orang itu memiliki P besar P kecil, berarti dia itu normal, dia itu dalam tubuhnya, dalam jari-jarinya itu 5, cuman di dalam tubuhnya, tepatnya di autosomnya itu membawa sifat gen polidaktili, tapi realnya fenotipnya itu tak nampak, sehingga dinamakan karier atau normal karier. Karena P besar P kecil, makanya bisa juga disebut dengan heterozigot. Kemudian ketika genotipnya itu P kecil berarti dia normal, gitu ya. Kenapa P kecil normal? Ingat, di sini adalah sifatnya yang dominan. Gitu. Yang kedua adalah brachiadaktili. Prinsipnya untuk pensimbolan genotip sama dengan polidaktili. B besar itu berarti dia penderita. Gitu. Ini juga berlaku pada sindaktili. Jadi antar jari itu saling berdekatan, dan juga talasemia. Nah, simbol-simbol genotip ini harus Anda pahami. Cara memahami yang paling mudah Anda titeni bahwa gen-gen seperti ini itu sifatnya adalah dominan, sehingga ketika dia huruf besar berarti dia penderita. Gitu. Kemudian untuk yang sifat resesif terpaut pada autosom, itu yang paling terkenal adalah albino. Jadi orang yang tidak mempunyai pigmen melanin, orang itu putih semuanya. Karena resesif, berarti si penderitanya itu berarti yang huruf kecil, yang ini A kecil berarti dia penderita albino. Sementara yang A besar ini kebalikannya, justru dia sifatnya yang normal. Kebalikan kan dengan ini, makanya ini betul-betul Anda perhatikan. Sifat dominan dengan sifat resesif itu contohnya apa saja? Karier sama, karena dia heterozigot, ada A besar, A kecil. Gitu ya. Lanjut, yang terpaut pada gonosom. Gonosom itu kromosom seks.
bisa kromosom. Menumpangnya itu bisa pada kromosom X, bisa juga pada kromosom Y. Yang pertama, yang menumpang atau terpaut pada kromosom X, contohnya itu adalah buta warna. Yang kedua hemofili, kemudian anodontia, gigi coklat. Saya terangkan salah satu, kemudian untuk menentukan genotipnya, yang lainnya nanti sama. Prinsipnya sama. Buta warna itu sifatnya adalah resesif. Berarti dia penderita itu pasti genotipnya yang kecil. Itu pasti penderita. Karena buta warna di bawah gen resesif. Ingat, dalam penamaan genotip, kita menggunakan huruf pertama dari sifat yang dibawa. Buta warna CB, C itu color, B itu blind, color blind. Makanya kita menggunakan CB. CB kecil, CB kecil, X, CB kecil, X, CB kecil. Artinya dia perempuan buta warna. Kalau di sini genotipnya lebih banyak karena ini terpautnya pada seks, tidak seperti pada tubuh yang sudah kita pahami tadi. Jadi XCB besar, XCB kecil itu namanya perempuan karir. Fenotipnya itu dia normal, artinya dia tidak buta warna, tetapi dalam tubuhnya membawa gen buta warna yang satu saat bisa diturunkan ke anak-anaknya. Gitu. Kemudian yang normal itu adalah XCB besar, XCB besar. Untuk pada perempuan. Kalau pada laki-laki tidak ada karier-karieran. Karena apa? Pada laki-laki hanya mempunyai satu kromosom seks X saja. Jadi ketika kromosom X-nya itu sudah ditumpangi oleh gen buta warna yang resesif XCB kecil Y, otomatis laki-laki itu adalah buta warna. Kemudian ketika laki-laki itu X-nya itu ditumpangi CB besar, berarti dia ya udah laki-laki normal, makanya tidak ada laki-laki karier. Kenapa? Karena X-nya hanya satu. Y-nya kok enggak ditumpangi? Ya enggak, karena buta warna itu terpaut pada kromosom X saja. Gitu. Ini juga berlaku pada hemofili. Prinsipnya sama untuk penyimbulan genotipnya. Anodontia ini juga sama, gigi coklat juga sama, prinsipnya sama. Yang paling terkenal dalam soal itu adalah pada nomor 1 dan 2, buta warna dan hemofili. Itu biasanya sering muncul di soal. Terpaut kromosom Y, yang ini. Pada terpaut kromosom Y itu contohnya adalah hipertrisosis, tumbuhnya rambut di tepi telinga. Jadi perempuan ini bebas dari penyakit hipertrisosis. Karena apa? Perempuan tidak mempunyai kromosom seks Y. Artinya hipertrisosis hanya diderita oleh kaum lelaki saja. Nah, sifatnya ini dominan, sehingga X, Y, H kecil dia itu normal karena sifatnya adalah dominan. Tapi ketika X, Y, H besar hipertrisosis, H besar berarti dia penderita hipertrisosis. Untuk membayangkan orang yang hipertrisosis itu ya seperti apa itu, sun gokong atau apa gitu ya. Gitu. Jadi di area sekitar telinga itu banyak rambut-rambutnya dari sampai jenggot dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita latihan soal ya. 1, ini kita mempelajari tentang hemofili. Hemofili ya, tadi Anda ingat hemofili tadi itu adalah penyakit gen yang terpaut pada kromosom X, sifatnya resesif. Nah, ini senjata kita untuk mengeksekusi soal ini. Nah, Agnes yang bersifat normal, ayahnya hemofili, menikah dengan Bagas yang bergenotip normal. Tentukan kemungkinan fenotip dan genotip anak-anaknya dalam bentuk persentase. Nah, ini sangunya tadi, bekalnya tadi itu adalah
konsep bahwa hemofili itu adalah penyakit keturunan yang terpaut pada kromosom X dan sifatnya resesif. Seperti biasanya kita akan tulis diketahui genotip Agnes yang ini kan, genotip Agnes itu adalah kita simpulkan XH besar, XH kecil. Karena apa? Ini heterozigot karena kita tahu dari soal ayahnya hemofili. Kalau ayahnya hemofili itu berarti, nah ini ayahnya itu berarti penderita XH kecil Y. Nah, H kecil ini, itu yang nantinya akan diterima oleh si Agnes, sehingga membuat dia sifatnya normal, tetapi normal heterozigot atau normal karier. Makanya di sini juga ada H besar. H besar ini menunjukkan dia normal, artinya ini dari ibunya. H kecil itu menunjukkan dia karier, dasarnya adalah karena ayahnya itu hemofili. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Bagas. Kalau Bagas di sini genotipnya normal. Genotipnya normal kita tahu tadi orang laki-laki bergenotip normal pasti dia XH besar Y. Selesai, kita sudah menemukan genotip Agnes dan genotip Bagas untuk menjawab pertanyaannya ini. Nah ini P itu adalah parental, ibu bapaknya, induknya, kedua orang tuanya. Ini harusnya ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki. Perempuannya tadi Agnes, itu di sini ini XH besar, XH kecil kita taruh sini. Kemudian ini punya bapaknya, ya kita tuliskan di sini. Dari sini kemudian kita turunkan menjadi gamet. Gamet. Gamet itu adalah hasil dari pembelahan meiosis atau di sini terjadi segregasi hukum Mendel yang pertama dari genotip parentalnya XH besar, XH kecil nanti akan membentuk gamet dua saja, yaitu XH besar dan XH kecil. Sementara ayahnya juga ada dua, yaitu XH besar dan Y kecil. Ini kita turunkan saja di sini. Ini punyanya XH besar, ini punyanya XH kecil, ini juga sama. Y juga memisah sendiri. Makanya disebut dengan meiosis, pembentukan gamet, segregasi hukum Mendel pertama. Kemudian yang selanjutnya kita akan cari nih. Kita akan cari fenotip, filialnya atau keturunannya. Ini harusnya dituliskan dengan laki-laki itu gini ya. Ini perempuan. Ini perempuan. Laki-laki berarti si ayahnya itu yang ini, berarti kita ini turunkan XH kecil langsung tarik ke sini set. Ya kan, menjadi XH besar. Kemudian Y-nya kita tarik ke sini per kotak. Kemudian ini juga sama. Ini kita tarik ke sini, ini kita tempatkan di sini. Dah. Selesai. Itu caranya untuk menentukan keturunannya. Lah, kemudian ketika ini sudah kita isikan, baru kita gabungkan atau namanya Mendel 2 asortasi penggabungan gamet. Ingat, penggabungan gamet harus kita mulai dari yang dominan. XH besar ini sama saja. Jadi semacam ini gabung saja, Kemudian ini gabung XH besar dengan Y. XH besar dengan Y, kemudian di bawahnya ingat tadi kita gabungkan mulai dari yang dominan. XH besar kita taruh yang depan, XH kecil kita taruh yang belakang, sehingga akan membentuk genotip urut dari dominan ke yang resesif, membentuk XH besar, XH kecil. Kemudian ini juga sama,
dari H kecil Y. Dah, ini namanya genotip anak-anak. Nah, dari genotip ini kita kan akan genotipnya ketemu ini, genotipnya ketemu. Nih, genotipnya ketemu ini. Baru kita akan baca fenotipnya. Ketika genotipnya seperti ini, berarti fenotipnya itu adalah XX, berarti dia perempuan. Ya toh? H besar berarti dia normal. Oke ya. Kemudian yang ini, oh ini kurang ini. Ini harusnya itu adalah jenis kelaminnya apa ini? X, H besar Y. Dia adalah laki. Dia laki-laki normal karena H besar. Ya. Kemudian ini fenotipnya apa? H besar, H kecil. Artinya X dia perempuan. H besar, H kecil berarti dia karir atau normal karir. Ini juga sama. Y berarti dia laki-laki. H kecil berarti dia hemofili. Selesai, kita sudah baca fenotipnya, kita sudah menemukan genotipnya, tinggal kita membacanya atau mengubahnya dalam bentuk persentase. Nih, perempuan normalnya berapa? Ya 1. Ini kan, perempuan normalnya itu berarti perempuan normal yang ini berarti 1/4. 4-nya dari mana? Dari anaknya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. No, 4/4 ya kan? Kali 100%. 100%. Itu berapa? 25%. Caranya semacam itu. Nanti akhirnya ini perempuan normal kan 1 tadi, ya kan? Nih 1, perempuan normal 1 berapa? Per 4, 1, 2, 3, 4 kali 100% sehingga 25%. Perempuan karir juga sama, karir mana ya? Tinggal baca ini saja, 1/4, 25%. Laki-laki normal juga 1/4, 25%. Laki-laki hemofili 1 juga berarti 1/4 kali 25%. Kita bacanya dari papan catur hasil persilangan itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini tentang talasemia. Talasemia minor itu sama juga dengan karir ya, sama juga dengan karir. Apabila kedua orang tuanya menderita talasemia minor, TH besar, TH kecil, tentukan kemungkinan genotip, fenotip anak-anaknya dalam bentuk persentase. Kalian harus ingat, nih kalau kayak gini kan senjatanya kita itu apa? Tabel yang di atas tadi. Oh, talasemia itu adalah penyakit yang terpaut pada autosom atau gonosom. Makanya Anda harus paham betul. Oh ya, saya ingat talasemia itu adalah penyakit terpaut pada autosom. Jadi tidak melibatkan X dan Y. Gitu ya, itu pentingnya tabel di atas. Talasemia minor, ibunya TH besar, TH kecil. Genotip ayahnya juga sama, TH besar, TH kecil, karena kedua orang tuanya, makanya sama-sama. Maka kemudian tentukan kemungkinan fenotip anak-anaknya dalam persentase. Sama caranya, ini ibunya set di sini, ayahnya set di sini. Kemudian kita cari gametnya, ya cuma dipisahkan saja, berarti sama. Kemudian dari sini punya, ini masih seperti yang tadi, ini berarti ini salah. Hanya copy paste saja. Ini maaf anak-anak, ini salah. Ini itu momen ibu dan ayah, berarti kita menggunakan yang tadi itu. Ibu dan perempuan. Ibu dan ayah sama, ini kebetulan gametnya sama, ya udah tinggal kita masukkan saja ini per gametnya. TH besar ke sini, ini TH besar ke sini, ini juga sama. Selesai. Ini ingat namanya tadi adalah apa. Kemudian setelah ini masuk di sini, baru kita gabungkan atau asortasikan. Gabungkan, ingat mulai dari yang dominan TH besar, TH besar.
itu berarti dia penderita talasemia, karena ingat talasemia itu sifatnya adalah dominan, sehingga ketika TH besar dia menjadi talasemia. TH besar TH kecil karier atau talasemia minor, TH besar kecil namanya karier atau talasemia minor, TH kecil artinya dia yang normal. Fenotip ketemu, ini namanya fenotip. Genotipnya juga sudah ketemu, tinggal kita mencari persentasinya. Caranya sama seperti tadi, anaknya ada 4, ya kan? Penderita talasemianya di sini kebetulan hanya 1, ya sudah, berarti ini sama dengan ini kali 100% sama dengan 25%. Karirnya ada 1 dan 2, berarti karirnya nanti adalah ya berarti 2/4, 4-nya dari anaknya ini, berarti 2/4 kali 100% menjadi 50%. Kemudian TH cuman ada 1, berarti 1/4 kali 100, semacam ini gitu. Jawabannya ini gitu ya. Lanjut, ini yang agak sulit, kombinasi, sifatnya adalah persilangan dihibrid. Di2 hibrid itu sifat, dari persilangan 2 sifat. Sifat apa saja? Sifat golongan darah dan sifat hemofili. Makanya dikatakan dihibrid. Ya kan? Jika suaminya bergolongan darah B heterosigot dan normal. Oh, tadi saya salah ini. Ini itu B heterosigot. Ahau. Ini langsung kita ganti saja berarti ini. Kalau ibu hamilnya ini sudah betul ya. Ibu hamilnya di sini adalah A heterosigot. Set A dulu kita bahas. A heterosigot berarti I A besar, I O. Makanya namanya heterosigot. Karena berbeda. Kemudian pembawa sifat hemofili. Pembawa berarti karir, berarti heterosigot. Ingat, hemofili itu adalah penyakit yang terpaut pada kromosom seks X dan sifatnya resesif. Berarti di sini adalah H besar, H kecil. Pembawa berarti dia karir. Ya kan? Suaminya, ini kita perbaiki, tapi ini menulisnya agak susah ya anak-anak. Ini B ya, ini berarti B. Kita ganti menjadi B. Ini menjadi B. I, B, I, O, dan X, H besar Y. Kok X, H besar Y? Karena bapaknya ini, suaminya itu normal. Normal dari hemofili, makanya hanya besar. Y-nya tak ditumpangi oleh kromosom oleh gen hemofili. Sementara golongan darahnya tadi adalah B heterosigot, makanya IBIO. Oke ya. Ini nanti ruwet ini guys. Tapi itu menjadi catatan ya. Anda nanti diperbaiki, bisa menuliskan di buku tulis kalian. Ditanyakan presentasi anak laki-laki yang bergolongan darah O dan hemofili. Kita tuliskan seperti biasanya parental. Kita tulis ibunya, tinggal ganti. Kemudian ayahnya, ingat ini perbaiki. Kalian harus ganti di buku tulis Anda. A-nya diubah menjadi B, ya. Kemudian di sini kita turunkan menjadi gamet. Dari genotip ini kita turunkan menjadi gametnya. Nah, ingat di sini tadi adalah sifatnya dihibrid. Makanya dalam satu gamet itu terkandung 2 sifat, yaitu apa? Golongan darah dan hemofili. Ya kan? Dalam gamet itu sifatnya adalah N. Ya kan? Nek pada parentalnya itu adalah diploid. Dia akan mengalami tadi apa namanya? Nulisnya
meiosis. Ini namanya meiosis, ya kan? Itu hukum segregasi, pemisahan genotip menjadi setengahnya atau haploid, dari diploid menjadi haploid. Karena di sini di hibrid dalam satu gamet itu terdapat dua sifat. Caranya ini IA kita gabungkan dengan XH, ya kan? RH besar dapat satu. IA kita gabungkan lagi dengan yang belakangnya. Ini yang pertama, ya kan? Kemudian IA H besar itu yang ini. IA H besar H kecil itu yang ini, kita nomor saja ini 1, ini 2, ini 2, I 1, iki 2, ya kan? Kemudian yang ini IO XH. IO berarti yang ini kan? Ini kita silangkan dengan ini. Nah, ini 3, kita tulis ini 3. Nah, ini yang ketiga. IOXH, IOXH. Kemudian lanjut lagi. Yang keempat adalah set. Ini yang keempat adalah IOXH kecil. Nah, cara pembuatan gametnya semacam itu. Ya, ada 4 gamet yang terbentuk. Ini juga demikian. Tapi ingat tadi ini itu adalah bukan A ya, tapi ini kita ganti menjadi B. Nah, ini nanti kalian perbaiki. Jadi sama prinsipnya dengan yang cara penentuan gamet yang pertama ini. Nanti Anda tulis lagi di buku tulis. Ya, nanti ini diperbaiki. Selesai pembentukan gamet, kemudian kita akan tentukan kita akan tentukan anaknya atau filialnya, keturunannya. Sama seperti tadi, per gamet ini 1, 2, 3, 4 punyanya ibu dan 1, 2, 3, 4 punyanya ayah, kita taruh di papan catur suami dan ibu. Yang atas itu ibu, IAXH, pokoknya ini tuh dari gamet ya. Iki gamet. Kita tuliskan gamet yang terbentuk. Gamet yang terbentuk itu kita tuliskan per kotak. Tinggal niru di atasnya tadi. Yang ini juga dari suaminya itu juga yang kita tuliskan itu adalah gametnya. Per kotak. Gamet. Ini dapat IA dan lain sebagainya, bla 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 bla. Karena ada 4 gamet, ibunya juga ada 4 gamet, 4 kali 4 itu ada 16 keturunan. Nanti penyilangannya, asortasinya itu ingat mulai dari yang dominan. IA kita gabung, jangan menggabungkan IAXH, IAXH. Itu salah besar. Karena berarti Anda cuma menempelkan saja gametnya. Anda harus mengingat bahwa sifat golongan darah itu harus menjadi 1 alel. Kemudian hemofili itu juga harus menjadi 1 alel, kan demikian. Makanya ini gabung IA taruh sini. Kemudian IA dari suaminya taruh sini. Baru XH. Ini XH. Jadi semacam itu. Jadi XX bukan IX. Itu salah. Gitu ya. Ini juga sama. IA gabung. Coba sebentar tak cari highlighternya. IA. Ini IA. Set. IA. Set. IA. Set. Ya kan? Tuh. Yang pertama, kemudian yang kedua XH. Ya ini kita taruh XH kecil, kita taruh di belakang. Ingat penulisan genotip kita mulai dari yang dominan.
Oh, gitu. Oke ya. XH di sini ini mulai dari IO. IO dulu. IO dan IA. Karena ini kita tempatkan dulu yang dominan, makanya kita tempatkan yang IA besar, baru yang IO kecil. Maaf, yang IO. Ya kan? Kemudian kita taruh lagi yang XH besar, XH besar. Kebetulan ini adalah homozigot. Nah, ini. Seterusnya semacam itu. Ya kan? Semacam itu terus sampai Anda mendapatkan sampai di sini. Sampai pada keturunan ke-16. Nah, genotipnya Anda tulis sendiri nanti. Saya akan menjelaskan tentang pembacaan fenotipnya. IA besar. Berarti ini kan tentang golongan darah, ya. Dia golongan darah A. Nah, golongan darah A homozigot. A besar homozigot. X berarti dia perempuan. Dia perempuan karena dia X. Nah, perempuan. H besar berarti dia normal. Paham ya? Cara memfenotipkan genotip. Sekarang yang selanjutnya itu adalah IA. IA berarti dia golongan darah. Tetap di sini A besar berarti dia homozigot. IA besar dia homo golongan darah golongan darah homozigot. A homozigot. X berarti dia perempuan. Ini H besar H kecil berarti normal karier. Jadi bacanya semacam itu, ya. Tuh, berarti genotip IA besar XH besar XH kecil adalah perempuan golongan darah A homozigot normal karier. IO berarti dia golongan darahnya heterozigot perempuan. H besar berarti dia normal, dan selanjutnya semacam itu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah laki-laki. Golongan darah O dan hemofili. Laki-laki golongan darah O dan hemofili. Nek laki-laki berarti kita harus nyari yang ada Y-nya. Ada Y-nya, berarti golongan ini ada Y. Ini laki-laki. Maaf, betul, ada Y-nya itu laki-laki. Tapi kita persempit lagi tadi. Kita persempit lagi, laki-laki golongan darahnya O. Nah, tinggal kalau ini bukan laki-laki. Ini laki-laki cuman golongan darahnya bukan O, tapi apa? Ayo, A. Berarti ini bukan jawabannya. Berarti kita cari yang ini, yang laki-laki. Oh, ini laki-laki, set, karena golongan darahnya juga O. Oh, ini juga laki-laki. Nah, golongan darahnya juga O. Kalau ini kan perempuan. X perempuan, berarti bukan ini. X perempuan, berarti bukan ini. Y-nya ini tapi dia adalah normal. Yang dicari itu adalah yang hemofili kan tadi. O hemofili. Oh, hemofili sudah ketemu. Jadi dari ini tadi semuanya kita baca secara teliti sudah ketemu. Oh, hemofili hanya ada satu, yaitu ini saja. Oh, hemofili. Berapa persentasenya? Berarti hanya satu anak laki-laki saja. Per jumlah keturunannya itu adalah 16. Adalah 16. Adalah 16.
16 kali 100 per sen. Dah selesai. Anda tinggal cari berapa persen ini. Gitu caranya. Salah satu model-model soal dari sifat hereditas manusia, baik yang terpaut pada kromosom X, Y, ataupun yang terpaut pada kromosom pada autosom. Model-model soal sudah saya contohkan di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ingat tadi di sini itu suaminya itu adalah B terus ikut, Anda perbaiki. Anda nanti 3 soal ini kembali tulis di buku kalian, ya, sembari latihan untuk yang terakhir ini. Anda betul-betul harus teliti, gitu ya. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Next, saya akan menayangkan pertanyaannya siapa ya, Desti, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.